Seorang pria berjas yang berlumuran darah keluar dari sebuah ambulans. Ia pun melarikan diri dengan sebuah pistol. Pria yang bernama Lee Ho-chul ke sebuah parkiran dan melihat putrinya dibawa seseorang. Sebuah panggilan kemudian diterimanya. Penelpon mengingatkan Ho-chul kalau hanya dirinya yang bisa mengakhiri situasi yang sedang terjadi saat itu. Ho-chul membidikan pistolnya. 2 tahun yang lalu, saat itu Ho-chul bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. Suatu waktu ia membantu seorang kakek di sebuah apartemen. Saat akan kembali ke markas, ia mendengar teriakan seorang wanita dari salah satu apartemen di sana. Ho-chul mencari asal suara dan mendengar suara aneh dari dalam. Tanpa diketahui Ho-chul, seseorang yang dari dalam juga sedang mengawasinya. Pintu terbuka, orang yang dari dalam segera menyerang Ho-chul dan melarikan diri. Dalam kondisi tidak berdaya, Ho-chul melihat mayat seorang wanita di dalam apartemen itu. Sebuah lukisan darah yang sama dengan kondisi mayat ada di dinding apartemen itu juga. Seseorang mengabari Hong Joo-hee yang merupakan istri dari Ho-chul kalau Ho-chul sedang menjalani operasi karena diserang seorang tersangka pembunuhan di TKP. Jung-hee mengunjungi suaminya di rumah sakit. Jung-hee yang seorang polisi mengingatkan posisi Ho-chul saat ini dalam bahaya karena kalau pembunuhnya tahu Ho-chul mengenali wajahnya, tersangka itu akan memburu dan membunuh Ho-chul juga. Jung-hee sarankan Ho-chul jangan mengaku kalau melihat wajah pembunuhnya supaya keluarga mereka tetap aman. Seorang reporter datang menanyai Ho-chul apa bertemu dengan tersangka di TKP. Ho-chul menjawab ia memang bertemu, tapi sebelum menjelaskan lebih lanjut, kameraman segera mengambil potret wajahnya dan membuat berita kalau tersangka akan segera ditemukan karena Ho-chul adalah saksi kunci dari pembunuhan itu dan Ho-chul mengenali wajah pembunuhnya. Ho-chul bermimpi buruk tentang tersangka yang membunuh istri dan anaknya. Ia terbangun dan mulai merasa khawatir dengan keamanan di apartemennya. Setelah kejadian itu, Ho-chul dan keluarganya pindah ke apartemen dengan tingkat keamanan yang lebih ketat. Ho-chul juga dinyatakan mengalami PTSD, jadi belum bisa kembali bekerja. Ho-chul ke sekolah dan menjemput anaknya. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu instruktur melukis soal anaknya yang baru saja pindah tinggal di sebelah kamar apartemen mereka. Adegan beralih menunjukkan seorang wanita berpakaian serba putih yang dipaksa harus bahagia saat akan memakan kaca beling yang disajikan seorang pria padanya. Ia mulai menangis ketakutan sambil menahan kesakitan. Setelah menyaksikan peristiwa pembunuhan, Ho-chul semakin bersikap protektif pada anaknya dan melarang anaknya berhubungan dengan orang asing. Tapi secara diam-diam Soa melanggar perintah dari ayahnya. Soa menyelinap ke sebuah tempat dan mengunjungi seekor kucing liar yang ada di tempat itu. Karena kucing liar itu, Soa dan seorang pria bernama Dong-ju menjadi teman. Ho-chul melihat putrinya sedang bersama Dong-ju. Ho-chul teringat kalau penghuni di apartemennya mulai mencemaskan keberadaan Dong-ju di tempat mereka karena Dong-ju adalah seorang mantan narapidana kasus pembunuhan yang saat ini menjadi tim keamanan di apartemen mereka. Karena khawatir dengan keselamatan anaknya, Ho-chul membawa Soa dan melarang Soa dekat dengan Dong-ju lagi. Suatu waktu, apartemen mereka dihebohkan dengan penemuan mayat wanita kaya yang tinggal di apartemen itu juga. Orang-orang mulai membicarakan kasus pembunuhan itu. 2 tahun yang lalu, kasus pembunuhan serupa pernah menghebohkan publik. Para penghuni mulai gelisah kenapa pembunuh berantainya sudah masuk ke apartemen mereka. Saat berada di antara kerumunan penghuni, gejala trauma Ho-chul muncul lagi. Polisi membentuk tim investigasi khusus untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai itu. Diketahui pembunuhnya sering menargetkan wanita kaya sebagai korbannya dan selalu meninggalkan ciri khas yaitu lukisan darah yang menyerupai posisi korban, tapi sejauh ini tidak pernah ditemukan bukti di TKP yang membuat polisi kesulitan melacak pembunuhnya. Ho-chul mengantar anaknya. Saat di perjalanan, Ho-chul sadar meninggalkan sesuatu di apartemennya. Ia pun meminta Soa menunggunya di tempat itu. Dengan terburu-buru, Ho-chul kembali ke tempat terakhir ia meninggalkan Soa, dan saat tiba di lokasi ia sudah tidak melihat Soa di sana. Dalam perjalanannya, Ho-chul bertabrakan dengan seseorang. Ho-chul menghubungi ponsel Soa, tapi ternyata ponsel Soa sudah ada di sakunya sekarang. Rupanya pada saat bertabrakan dengan orang tidak dikenalnya tadi, orang itu telah menyelipkan ponsel Soa kepadanya.
Ponsel Soa berbunyi. Ho-chul menerimanya. Si penelpon kabarkan saat ini putrinya ada di tangannya. Mendengar itu, Ho-chul menduga penelpon adalah tersangka pembunuhan berantai yang ingin mengancamnya supaya tidak bicara pada polisi. Ho-chul meminta penculik anaknya melepaskan Soa. Ho-chul tegaskan ia sama sekali tidak ingat wajah tersangkanya. Jadi pembunuhnya tidak perlu menyandra Soa hanya untuk membuatnya bungkam. Tapi di luar dugaan, penculik Soa malah berharap Ho-chul mengenali wajah pembunuhnya karena penculik justru ingin memburu tersangkanya. Penculik pun memberi waktu 24 jam untuk Ho-chul mengingat wajah pembunuh dan memberitahunya. Kalau tidak, penculik mengancam akan membunuh Soa. Beralih ke waktu sebelum kejadian penculikan Soa. Seorang pria bernama Jinbai diberikan cuti 3 hari dari penjara. Seorang rekannya bernama Jo membantunya keluar dengan memalsukan kematian ayah Jinbai sebagai alasannya. Selama menjalani cutinya, seorang polisi diminta mengawasi Jinbai selama di luar penjara. Saat di luar penjara, Jinbai tinggal di apartemen yang sama dengan Ho-chul dan menempati apartemen khusus yang disebut sebagai Gria Tawang. Di lift apartemen itu, Jinbai mendengar pembicaraan antara Ho-chul dan Siwo yang membicarakan tentang kasus pembunuhan berantai 2 tahun yang lalu. Jinbai pun tahu kalau Ho-chul adalah saksi pembunuhan berantai yang dicarinya. Ia senang bisa menemukan Ho-chul. Kembali ke situasi Ho-chul yang sedang berpikir di mana anaknya sekarang. Ho-chul pun ingat kalau sebelum meninggalkan Soa tadi, ia sempat melihat Soa disapa oleh Dongju. Ho-chul segera mencari Dongju di tempat tinggalnya dan memaksa masuk ke tempat itu. Ho-chul mulai memanggil nama Soa di ruangan itu. Di sana Ho-chul kemudian melihat foto Dongju bersama seorang wanita. Saat melihat Dongju, Ho-chul menyerangnya. Ho-chul bertanya di mana Dongju menyembunyikan Soa. Jung-hee diajak bicara seorang rekannya bernama Chu. Mereka mulai membicarakan tentang pembunuhan berantai yang menjadi target operasi mereka saat ini. Pembunuh berantainya selalu meninggalkan ciri khas. Korbannya selalu wanita dan setelah dibunuh, tersangka akan mengambil bagian tertentu dari organ tubuh korbannya. Tersangka juga biasanya meninggalkan lukisan darah dengan posisi yang sama saat korbannya meninggal. Jung-hee katakan sepertinya tersangka adalah seseorang yang tertarik pada seni. Jadi mereka harus mencari seseorang yang tahu melukis atau mendesain. Ho-chul dan Dongju ke ruangan kontrol CCTV. Mereka memeriksa rekaman CCTV untuk melihat siapa yang menculik Soa. Tapi ternyata penculiknya tidak bisa dikenali. Mereka mulai mencoba menyelidiki. Setelah tahu penculik katakan akan mengembalikan Soa dalam waktu 10 menit kalau Ho-chul bisa memenuhi keinginan penculik, Dongju menduga kemungkinan Soa masih ada di apartemen mereka dan disembunyikan di suatu tempat yang jarang diketahui publik. Dongju memberikan Ho-chul peta apartemen dan menandai lokasi-lokasi tersembunyi yang ada di tempat itu. Ho-chul meminta Dongju tidak terlibat dalam pencarian Soa, tapi Dongju memaksa ikut karena tidak ingin Soa berakhir seperti adik perempuannya yang meninggal karena ia tidak bisa menjaganya dengan baik. Mereka pun mulai mencari ke tempat-tempat yang ditandai oleh Dongju. Dongju mendatangi suatu tempat mencurigakan. Saat Ho-chul juga tiba di tempat itu, Ho-chul melihat Dongju telah ditangkap penculiknya yang tidak bisa dikenali wajahnya. Penculik yang ternyata adalah Jinbai mengaku kecewa karena Ho-chul melanggar kesepakatan mereka. Saat Ho-chul dan Jinbai masih bicara, Dongju menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Jinbai. Sayangnya Jinbai berhasil mengalahkan Dongju. Melihat Dongju sudah tidak berdaya, Ho-chul menyemprotkan gas pemadam kebakaran ke arah Jinbai dan membawa Dongju pergi dari tempat itu. Ho-chul mencoba menghentikan pendarahan di beberapa bagian tubuh Dongju, tapi sayangnya Dongju meninggal. Ho-chul kemudian melihat penculik menemukannya. Jinbai yang tidak terlihat wajahnya menuduh kematian Dongju karena kesalahan Ho-chul sendiri. Dan sebentar lagi Ho-chul juga harus bersiap menerima berita kematian Soa. Ho-chul memohon Jinbai tidak membunuh Soa dan berjanji akan mengikuti permintaan penculik kali ini. Jinbai pun memberi kesempatan pada Ho-chul untuk mengingat, menemukan, dan membunuh pembunuh berantai itu. Dengan pakaian berdarah, Ho-chul berniat kembali ke apartemennya. Di dalam lift, Ho-chul bertemu dengan Jinbai. Tapi karena tidak melihat wajah penculiknya, Ho-chul tidak tahu kalau Jinbai itu penculiknya Soa. Chu dan Oh masuk ke apartemen Siwo yang serba putih dan banyak pembersih udara. Mereka mulai mewawancarai Siwo sebagai salah satu penghuni apartemen di situ. Siwo katakan ia mengenal korban karena pernah membantunya membawakan barangnya saat lengannya digips. Saat ada di apartemennya, Ho-chul menerima kiriman setelan jas untuknya.
Hochul kemudian menghubungi rekannya di pemadam kebakaran yang bernama Jung Min dan memintanya datang ke sebuah tempat di apartemennya. Ia kemudian mengambil laporan terapinya. Setelah keluar dari apartemen Siwo, Oh mengetuk pintu apartemen Hochul. Jin Bai yang mengawasi Hochul dari kamera pengintai menghubungi dan memberi Hochul pilihan. Apa Hochul akan membuka pintu dan melaporkan soal penculikan putrinya atau akan mengikuti perintah Jin Bai supaya nyawa Soa aman? Hochul pun memutuskan akan ikut perintah Jin Bai. Jin Bai meminta Hochul menggunakan jas kirimannya dan mulai bekerja sesuai arahannya. Jin Bai mengirimkan video rekaman pembunuh pada Hochul sebagai petunjuk. Di video itu terlihat pembunuh masuk ke apartemennya dengan jaket kurir tapi bisa masuk keluar apartemen dengan bebas. Itu artinya pelaku tinggal di apartemen mereka. Saat sedang mencari petunjuk soal pembunuhnya, tiba-tiba Siwo muncul. Siwo menanyakan di mana Soa karena ia ingin pamitan dengan Soa dan menunjukkan lukisannya. Siwo kemudian menceritakan kalau sebelumnya ia berpikir pindah ke apartemennya sekarang akan membuat ia mengalami pengalaman menyenangkan. Tapi ternyata ia tidak mendapat banyak kesenangan selama tinggal di apartemen itu. Jadi ia akan segera pindah ke apartemen yang baru. Setelah Siwo pergi, Hochul tiba-tiba teringat petunjuk yang diberikan penculik kepadanya. Pembunuhnya mempunyai momen khas yang berulang yang akan dilakukannya dalam menjalani aksi pembunuhannya. Jadi Hochul harus peka menilai momen khas itu untuk menangkap pembunuhnya. Seketika Hochul merasa Siwo itu sosok mencurigakan yang mungkin adalah pembunuhnya. Hochul pun memutuskan untuk mengikuti Siwo. Hochul mulai mencocokkan sketsa bagian mata pembunuh berantai 2 tahun yang lalu dengan sosok Siwo. Jung Min tiba di lokasi yang diinfokan Hochul kepadanya. Saat membuka pintu lift, Jung Min kaget melihat ada mayat di tempat itu. Polisi mulai menyelidiki tentang mayat Dongju dan Hochul ditetapkan sebagai tersangkanya. Saat sedang mengikuti Siwo, Hochul bertabrakan dengan seseorang. Hochul kemudian melihat berita tentang dirinya yang sedang dicari polisi karena dituduh membunuh Dongju. Hochul segera menghindari kerumunan dan bersembunyi. Ponsel Hochul berbunyi, nama istrinya muncul di layar. Karena merasa bingung harus berbuat apa sekarang, Hochul menolak panggilan dari istrinya itu. Kepala polisi mulai mengerahkan anak buahnya untuk segera menemukan Hochul karena berita sudah sampai ke publik, jadi mereka harus segera bertindak dengan cepat. Atasan Jung Hee kemudian meminta Jung Hee mundur dari kasus pembunuhan itu karena tersangka adalah suaminya. Jung Hee menemui Jung Min. Jung Min katakan ia sebenarnya tidak mengatakan apapun soal Hochul. Tapi saat polisi tahu jaket yang menutupi mayat adalah milik Hochul, polisi langsung menetapkan Hochul sebagai pembunuhnya. Saat sedang berada di TKP, Chu menemukan ada bercak darah dengan tekstur berbeda dari bercak darah lainnya yang ada di lukisan. Chu mengambil sampel darah itu. Setelah suaminya ditetapkan sebagai tersangka, Jung Hee diminta tidak boleh meninggalkan kantor polisi. Tapi karena ingin tahu keadaan yang sebenarnya, Jung Hee meminta tolong Chu yang ada di gedung apartemennya untuk ke apartemennya dan memberitahunya apa yang ditemukan polisi di apartemennya itu. Di apartemen Jung Hee, polisi menemukan baju Hochul yang ada darah korban dan sebuah kamera pengintai. Chu memberitahu Jung Hee kalau Hochul diyakini memang terlibat pada kasus pembunuhan itu, tapi ia akan mencari informasi lebih lanjut sejauh apa keterlibatan Hochul. Saat Hochul mengikuti Siwo, Hochul melihat Siwo melakukan aktivitas-aktivitas yang aneh. Rupanya saat itu Siwo sedang mengenang kebersamaannya dengan korban yang ditemukan di apartemen mereka. Saat sedang mengikuti Siwo, Jin Bai kembali menghubungi Hochul dan menanyakan perkembangan pencarian Hochul. Hochul kabarkan saat ini ia sedang mengikuti sosok mencurigakan. Dan tiba-tiba Siwo berdiri di depan Hochul dan bertanya apa dirinya orang mencurigakan yang dimaksud Hochul itu. Dengan tenang Siwo malah mengizinkan Hochul bertanya apa saja padanya. Hochul pun mulai bertanya apa mereka pernah bertemu 2 tahun yang lalu. Siwo menjawab mereka tidak bertemu 2 tahun yang lalu, tapi pernah bertemu pada waktu yang lebih spesifik lagi. Siwo kemudian meminta Hochul bertanya padanya di lain waktu lagi karena saat ini Hochul harus lari. Hochul melihat polisi mulai mendatanginya. Hochul pun meninggalkan Siwo dan melarikan diri. Jin Bai menerima alarm peringatan kalau pintu ruang penyekapan Soa telah terbuka. Jin Bai melihat kalau Soa sudah tidak ada di ruangan itu. Dari rekaman ulang, Jin Bai pun tahu kalau anak buahnya yang bernama Min Ki telah ceroboh meninggalkan Soa dalam posisi borgol dan pintu terbuka setelah menerima kabar istrinya yang akan segera melahirkan. Sayangnya Soa tidak berhasil kabur dan harus ditangkap lagi oleh Jin Bai. Karena tahu telah berbuat kesalahan, Min Ki berniat kabur dari Jin Bai. Tapi Jin
Jinbai menemukannya. Saat itu Min-ki memohon pengampunan. Jinbai memaafkan Min-ki. Selain Ho-chul, pada hari itu juga Chu yang mulai curiga pada Siwo mengikuti Siwo. Meski tahu sedang diikuti, Siwo malah cuek dan sama sekali tidak menghindar. Siwo malah memberi petunjuk-petunjuk pada rute perjalanan yang ada di stasiun itu. Jung-hee menghubungi Chu. Chu memberitahu kalau sepertinya ia menemukan tersangka pembunuh berantainya dan saat ini sedang mengikutinya. Jung-hee kemudian memberitahu kepala polisi soal laporan Chu itu. Chu dan Ho-chul terus mengikuti Siwo. Siwo terlihat masih saja nampak santai. Saat tiba di sebuah lokasi yang menjadi gudang kontainer, Chu mengirimkan lokasinya saat itu. Polisi pun bergegas menuju lokasi. Saat masuk ke sebuah kontainer, Chu ditangkap Siwo. Siwo pun melukai Chu. Chu menuding Siwo hanya orang gila yang menganggap dirinya seniman. Mendengar perkataan itu, tiba-tiba Siwo merasakan sakit di kepalanya. Siwo pun membunuh Chu. Ho-chul masuk ke dalam kontainer. Ia melihat Siwo sedang melukis dengan darah Chu. Siwo dan Ho-chul mulai berkelahi. Saat terdengar bunyi sirena polisi, Siwo meninggalkan Ho-chul di kontainer bersama Chu. Ho-chul mencoba memberi pertolongan darurat pada Chu. Ho-chul kemudian keluar dari dalam kontainer dengan membawa tubuh Chu. Ho-chul pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di sana ia bertemu dengan istrinya. Polisi menyita ponsel Ho-chul. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ho-chul pun tahu kalau Jinbai sedang menghubunginya. Ho-chul teringat kalau Jinbai pernah katakan saat ia menelpon Ho-chul harus mengangkatnya. Kalau tidak artinya Ho-chul relakan Soa dibunuh Jinbai. Ho-chul pun memaksa polisi mengizinkannya memakai teleponnya dengan alasan mau menghubungi pengacaranya. Karena tahu Ho-chul sudah berhasil melihat wajah pembunuhnya, Jinbai menghubungi Ho-chul dan meminta Ho-chul memberitahunya. Ho-chul pun katakan Jinbai harus memastikan melepaskan Soa dulu baru dia mau memberitahu siapa pelakunya. Ho-chul meminta Jinbai membantunya keluar dari kantor polisi itu. Siwo di area parkir. Ia berniat akan pergi tapi tiba-tiba ia mendengar bunyi gaduh dari ruang tempat penyekapan Soa. Ho-chul menyantap makanan kiriman Jinbai. Setelah beberapa saat, ia pun pingsan. Ho-chul kemudian dibawa ke rumah sakit dengan didampingi seorang polisi. Saat dalam perjalanan, polisi itu dibuat pingsan oleh Jinbai yang menyamar sebagai petugas medis dan Ho-chul pun disadarkan. Rupanya semua itu rencana Jinbai untuk membantu Ho-chul keluar supaya bisa memburu pembunuh berantainya. Jinbai memberikan Ho-chul sebuah pistol. Jo yang juga ikut menyamar menjadi sopir ambulans merasa penasaran kenapa Jinbai tidak membunuh sendiri pembunuh berantai yang dicarinya itu. Padahal Jo tahu tujuan Jinbai keluar dari penjara karena ingin balas dendam pada pembunuh itu karena telah mengacaukan tugasnya sebagai pembunuh bayaran. Jinbai katakan dia ingin melihat ekspresi pembunuh yang merasa hebat itu saat harus mati di tangan orang biasa seperti Ho-chul. Ho-chul melihat Soa di bawah Siwo. Ho-chul berusaha mengejar mobil Siwo. Saat berhasil melihat wajah Siwo dari kamera pengintai, Jinbai menyadari kalau ia pernah melihat Siwo ada di lift apartemen. Siwo membawa Soa ke sebuah rumah kosong. Karena sudah tahu pembunuhnya adalah Siwo, Jinbai pun meretas akses pintu apartemen Siwo. Di salah satu ruangan yang ada di apartemen itu, Jinbai melihat lukisan-lukisan model yang hilang anggota tubuhnya. Dan di satu kanvas kosong, Jinbai melihat foto Soa. Siwo kembali ke apartemennya. Saat ada dalam apartemennya, Siwo sadar seseorang telah masuk ke tempatnya. Ho-chul ke lokasi yang diminta Jinbai. Di sana, seseorang kemudian memukul kepalanya. Siwo berhasil menangkap Ho-chul. Saat Ho-chul katakan rela mati untuk gantikan Soa, Siwo teringat masa kecilnya yang dipenuhi tekanan setelah orang tuanya meninggal. Seseorang yang mengambil hak asuhnya tidak membesarkannya dengan kasih sayang dan mengabaikan gangguan psikologis Siwo yang sudah mulai nampak saat ia masih kecil. Pengasuhnya malah selalu memarahi dan melarangnya melukis hal-hal aneh yang sebenarnya sudah memberi petunjuk kalau ada yang salah dengan psikis Siwo. Ho-chul kemudian meminta kesepakatan dengan Siwo. Siwo berjanji akan melepaskan Soa kalau Ho-chul memberitahu siapa yang menyuruh membuntutinya. Jung-hee menemui Min-ki yang tiba-tiba datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri dan mengaku sebagai pembunuh Dong-ju. Jung-hee menuduh Min-ki menyerahkan diri karena sudah direncanakan. Min-ki membisikkan sesuatu pada Jung-hee. Seorang polisi yang bertugas mengawasi Jinbai muncul dan menanyakan apa yang dilakukan Jinbai dengan menyamar sebagai petugas medis darurat. Polisi itu kemudian meminta Jinbai memberikannya uang tutup mulut dalam jumlah yang besar supaya ia tidak mengganggu rencana Jinbai saat ini. Karena kesal terus diperas, Jinbai pun membunuh polisi itu dan meninggalkannya di Gria Tawang.
Jinbai kemudian menuju lokasi Hochul sesuai petunjuk dari alat penyadap. Soa merusak kaca jendela dan berusaha keluar dari tempat penyekapannya. Siwo menusuk Hochul berkali-kali. Dari kamera pengintai, Jinbai melihat Hochul berdarah. Siwo kemudian mengambil kamera pengintai di Hochul dan menghancurkannya. Jinbai segera ke lokasi Hochul. Ia dan Siwo pun berhadapan. Jinbai memberitahu Siwo apa yang membuat Jinbai mencari Siwo selama ini. Dan itu karena Siwo telah menyabotase tugasnya membunuh seorang wanita. Padahal itu tugas yang paling penting dalam hidupnya sebagai pembunuh bayaran. Karena Siwo juga, Jinbai ditangkap dan dipenjara karena ketahuan ada di TKP saat pembunuhan terjadi. Jinbai mulai memukul Siwo, tapi Siwo yang memang punya gangguan psikologis malah tidak merasa takut saat ada di posisi bahaya seperti itu. Ia terus tersenyum dan membuat Jinbai makin kesal melihat ekspresi Siwo itu. Tiba-tiba Hochul memukul Jinbai. Ternyata perkelahian antara Siwo dan Hochul sebelumnya yang terlihat Hochul terluka hanyalah sebuah rencana Hochul dan Siwo supaya Jinbai muncul dan kalah. Saat Jinbai sudah ada di posisi terjepit, Siwo memberikan Hochul pisau untuk membunuh Jinbai sebagai balas dendam karena telah memanfaatkan dan menculik Soa. Tapi mereka kemudian mendengar polisi datang ke atap. Hochul dan Siwo melarikan diri dari tempat itu. Saat tiba, polisi menemukan ceceran saus tomat di lantai. Mereka kemudian menemukan Jinbai yang berpura-pura hanya sebagai penghuni apartemen yang sedang bersantai di tempat itu. Jinbai berusaha terlihat baik-baik saja. Hochul memberi petunjuk jalan kabur untuk Siwo dan meminta Siwo menepati janjinya untuk menyelamatkan Soa karena ia sudah melakukan keinginan Siwo. Hochul pun mengambil jalur kabur yang berbeda dari Siwo. Polisi kemudian menemukan Hochul yang sedang mencoba kabur, tapi Hochul berhasil melepaskan diri dari polisi. Soa yang mencoba mencari pertolongan menghubungi layanan darurat. Ia memberitahu situasinya dan meminta orang ditelepon menghubungi ibunya. Tapi sebelum memberitahu lokasinya, seseorang menemukan Soa. Siwo kembali ke rumah tempatnya menyekap Soa. Siwo rupanya berbohong pada Hochul. Ia sama sekali tidak ada niat untuk membebaskan Soa. Malah sebaliknya, Soa adalah target berikutnya. Tapi saat tiba di lokasi, Siwo menemukan Soa telah kabur. Keadaan kembali berbalik. Rupanya Joe telah menemukan Soa dan membuat Soa kembali ke tangan Jinbai. Saat tahu Soa ada di tangan Jinbai sekarang, Hochul meminta kesempatan dari Jinbai untuk menemukan dan membunuh Siwo kali ini. Hochul kembali ke apartemennya. Ia kemudian menyalakan api di detektor kebakaran. Saat alarm berbunyi dan petugas apartemen tidak menemukan adanya kebakaran, mereka mengira sedang terjadi malfungsi pada alatnya. Petugas pun mematikan alat yang ikut membuat semua sistem off untuk beberapa saat. Hochul pun bisa masuk ke Gria Tawang yang menjadi tempat tinggal Jinbai dan menemukan mayat polisi yang dibunuh Jinbai di sana. Jinbai yang melihat posisi Hochul masih ada di dalam apartemen menghubungi Hochul dan bertanya, kenapa masih ada di apartemen dan bukannya keluar mencari Siwo. Karena merasa punya kartu untuk mengancam Jinbai, Hochul pun meminta Jinbai mengembalikan Soa. Kalau tidak, ia akan melaporkan pembunuhan yang dilakukan Jinbai itu. Jinbai katakan melaporkannya bukan solusi terbaik saat ini. Hochul tidak punya pilihan lain selain tetap memburu Siwo, karena target pembunuhan Siwo berikutnya adalah Soa. Jinbai ingatkan, selama Siwo masih hidup, Soa akan terus dalam bahaya. Jinbai merencanakan akan memancing Siwo dengan memakai Soa sebagai umpan supaya Siwo mendatangi mereka. Tapi Hochul kemudian memberikan ide lain dengan menggunakan dirinya sebagai umpan. Setelah melakukan pembunuhan, Siwo seperti merasa puas karena menjadi pusat perhatian publik setelah kasusnya terekspos. Kepuasan yang dirasakan Siwo itu karena ia merasa bisa lebih unggul dari siapapun. Jadi saat perhatian orang teralih pada Hochul sebagai tersangka, Siwo pasti akan merasa kesal dan akan mencarinya. Hochul pun mulai menulis artikel palsu tentang dirinya yang menjadi tersangka pembunuhan berantai yang dicari polisi. Siwo membaca artikel Hochul. Ia kemudian memantau artikel lainnya tentang berita pembunuhan berantainya. Siwo menonton siaran seorang reporter yang meremehkan pembunuhannya dengan katakan, pembunuh hanya berani membunuh wanita yang tidak berdaya. Reporternya juga menduga Hochul adalah tersangka pembunuhan berantai yang selama ini dicari polisi. Perkataan reporter di siaran itu membuat Siwo marah.
Siwo menghubungi reporternya. Siwo mengaku akan memberikan jaket kurir yang sering dipakainya saat beraksi untuk memberi petunjuk siapa tersangka sebenarnya. Reporter pun memberikan alamatnya. Siwo pun ke tempat reporter dan memaksanya melakukan live untuk meralat perkataannya sebelumnya. Di bawah tekanan, reporter mengakui kalau aksi pembunuh berantai adalah karya seni yang sempurna. Setelah itu, Siwo membunuhnya saat siaran live masih berjalan. Sebelum dibunuh, Siwo sempat bertanya keaslian artikel yang dikirim Hochul kepadanya. Saat tahu artikelnya palsu, Siwo menghubungi Hochul untuk bertanya apa maksud Hochul repot-repot membuat artikel palsu itu. Dan Siwo mendengar suara Jinbai yang ternyata masih hidup. Siwo pun tahu kalau saat ini Soa pasti ada di tangan Jinbai. Kepala polisi membebaskan Junghee dan memintanya menemui bagian layanan darurat untuk memastikan sesuatu. Kepala polisi memperdengarkan rekaman suara minta tolong dari Soa. Junghee katakan itu memang suara anaknya, tapi setahunya hari ini anaknya sedang mengikuti kelas melukis di tetangganya. Junghee menghubungi Siwo dan menanyakan Soa. Siwo berbohong dengan katakan Soa memang ada bersamanya. Junghee pun katakan dia akan segera ke apartemen Siwo untuk menjemput Soa. Tapi Siwo meminta Junghee menjemput Soa di luar gedung apartemen saja. Junghee pun setuju. Siwo senang mendengar itu. Siwo kemudian menghubungi Hochul dan memintanya ke tempat pertemuannya dengan Junghee. Dalam perjalanannya, Junghee menerima kabar kalau detektif Chu telah sadar. Chu memberitahu Junghee kalau pembunuh berantai yang dicari mereka selama ini adalah Siwo. Junghee kabarkan kalau saat ini juga putrinya ada di tangan Siwo. Mereka pun tahu nyawa Soa sedang dalam bahaya. Selesai berbicara dengan Chu, Junghee menghubungi kepala polisi yang dia tahu sedang mengirim orang untuk membuntutinya. Ia meminta kepala polisi memastikan akan terus membuntutinya dan melihat wajah orang yang akan ditemuinya. Saat tiba di lokasi yang diberitahu Siwo sebelumnya, Hochul melihat istrinya di bawah Siwo. Siwo menghubungi Hochul dan katakan untuk saat ini Hochul harus memilih apa akan menyelamatkan putrinya atau istrinya. Siwo pun meminta Hochul menemukan dan membawa Soa untuknya supaya ia bisa membebaskan istrinya. Siwo pun membawa Junghee. Dalam perjalanannya, Siwo sadar kalau sedang dibuntuti. Ia pun mencari cara untuk mengecoh orang itu dan berhasil lolos. Siwo membawa Junghee ke apartemen kosong yang menjadi tempat tinggalnya dulu. Saat itu, Siwo tahu kalau Junghee baru saja mengirimkan pesan suara pada Hochul lewat jam pintar dan memberitahu lokasi tempat itu. Junghee mulai melakukan intimidasi untuk membuat Siwo merasa kalah sebagai pembunuh. Junghee kabarkan kalau Siwo telah gagal melakukan pembunuhan sempurna karena detektif Chu baru saja dinyatakan siuman. Siwo marah mendengar kabar itu. Ia pun memborgol Junghee lagi dan pergi untuk memastikan Chu akan dibuatnya meninggal kali ini. Hochul tiba di lokasi yang diberitahu istrinya, tapi saat ia tiba, ia sudah tidak menemukan Junghee di sana. Di tempat itu, Hochul pun melihat susunan lukisan berupa potongan-potongan anggota tubuh korban Siwo selama ini. Dan di sebuah kanvas kosong, Hochul melihat foto anaknya. Hochul pun yakin sekarang kalau perkataan Jinbai sebelumnya benar. Soa adalah target Siwo berikutnya. Junghee menghubungi Hochul dan memberitahu kalau ia telah berhasil lolos dan akan menangkap Siwo. Junghee meminta Hochul fokus menyelamatkan Soa sekarang. Saat tiba di apartemen, Jinbai diberitahu kepala petugas keamanan apartemen kalau ia sudah membereskan komplain Jinbai dengan menyingkirkan rombongan polisi yang akan memaksa masuk ke Gria Tawang. Karena tahu tidak pernah melakukan komplain itu, Jinbai pun segera memeriksa rekaman ulang kamera pengintai yang ada di apartemennya. Jinbai pun melihat Hochul telah menyelinap ke tempatnya, dan saat tiba di apartemennya, ia melihat Hochul telah menghapus koneksi semua kamera pengintainya. Junghee tiba di kantor polisi. Ia meminta kepala polisi mengirimkan polisi ke rumah sakit karena Siwo akan mengincar Chu lagi. Siwo mencoba membunuh Chu, tapi Chu berhasil melukai Siwo dengan pena yang ada di kantong jas dokter yang dipakai oleh Siwo. Seorang teman Soa yang diam-diam menyukai Soa menemui Hochul. Ia memberitahu kalau ia baru saja menemukan sinyal keberadaan Soa dari sebuah aplikasi yang dipasangnya di ponsel yang diberikannya pada Soa sebagai hadiah ulang tahun. Aksi Siwo di rumah sakit ketahuan. Polisi mengejar Siwo, tapi lagi-lagi ia berhasil lolos dan kembali ke tempatnya menyekap Junghee. Saat tiba, Siwo melihat Junghee telah kabur dan lukisan yang dibanggakannya telah berserakan di lantai. Siwo sangat marah melihat perbuatan yang diduganya dilakukan oleh Hochul itu. Dari informasi Junghee, rombongan polisi pun ke lokasi tempat penyekapan Junghee. Di tempat itu juga Jinbai kembali berhadapan dengan Siwo.
Jinbai berniat menghabisi Siwo kali ini. Mereka pun berkelahi. Hochul menemukan Soa, tapi tiba-tiba muncul Jinbai dan Siwo di sana. Rupanya Jinbai dan Siwo telah membuat kesepakatan sebelumnya. Siwo meminta Jinbai melepaskannya dulu karena ia harus menyelesaikan lukisannya dengan darah Soa. Setelah menyelesaikan lukisannya, Jinbai bisa membunuhnya. Siwo pun mengiming-imingi Jinbai. Setelah menyelesaikan lukisan terakhirnya, ia akan terkenal sebagai pembunuh berantai sempurna. Dan kalau Jinbai membunuhnya setelah itu, bukankah Jinbai akan mendapatkan kepuasan yang lebih sempurna juga karena akan dikenal sebagai orang yang berhasil membunuh pembunuh berantai yang sempurna. Jinbai pun mengikuti permainan Siwo. Tapi setelah menemukan Soa dan Hochul, Siwo malah menusuk dan berusaha membunuh Jinbai supaya tidak mengganggunya lagi. Kesempatan itu dimanfaatkan Hochul untuk kabur dengan Soa. Setelah yakin Jinbai sudah meninggal, Siwo mengejar Hochul dan Soa. Hochul dan Siwo berkelahi, tapi tiba-tiba Siwo berbalik arah dan menangkap Soa lagi. Siwo berniat akan memotong tangan Soa untuk menyempurnakan lukisannya, tapi Siwo kemudian melihat jari Soa telah terluka saat menjadi korban penculikan Jinbai. Siwo marah karena artinya ia tidak bisa menyelesaikan lukisannya dengan bahan yang sempurna. Jinbai yang ternyata belum meninggal kembali muncul dan mencekik Siwo sampai kehabisan nafas. Jinbai kemudian berhadapan dengan Hochul dan Soa. Hochul pun mengeluarkan dan melemparkan bom asap yang diterimanya dari Jungmin sebelumnya. Hochul membantu Soa kabur. Jinbai kembali muncul di hadapan Hochul. Junghee dan polisi menggeledah apartemen Siwo. Di sebuah ruangan mereka menemukan bagian-bagian tubuh korban Siwo yang hilang. Ternyata bagian-bagian tubuh korban itu dijadikan lukisan oleh Siwo di sebuah etalase. Jungmin menunggu di jalan yang menjadi tempat kesepakatannya dengan Hochul sebelumnya. Setelah memberikan bom asap kepada Hochul, Hochul memberinya pesan untuk membantunya memantau tanda yang akan diberikannya. Saat Jungmin melihat bom asap, ia diminta segera melapor ke polisi karena artinya Soa sudah aman. Jungmin pun bertemu dengan Soa. Saat akan mengejar ke atap, Junghee menerima kabar dari Jungmin kalau saat ini Soa sudah bersamanya. Rekan polisinya yang lain meminta Junghee menemui putrinya. Jinbai berniat menyerang Hochul lagi, tapi karena sebelumnya sudah mendapatkan luka yang parah dari Siwo, Jinbai pun terjatuh. Hochul berusaha menghentikan pendarahan Jinbai. Dan tiba-tiba Siwo kembali muncul dan menusuk Jinbai yang sudah sekarat di tempat yang vital. Siwo meminta Hochul menarik pisaunya supaya Jinbai mati pada saat itu juga. Hochul katakan dirinya tidak sama dengan Siwo yang menganggap membunuh membuatnya merasa unggul, karena menyelamatkan nyawa manusia justru adalah keunggulan yang sesungguhnya. Siwo pun kembali ke mobilnya. Ia kemudian melihat darah di tangannya. Siwo ke tempat terbuka dengan lukisan-lukisannya. Di tempat itu, ia memajang proyek lukisannya yang hampir sempurna menurut versinya itu. Siwo pun melihat tangannya sendiri dan yakin tangannya adalah bahan paling sempurna untuk menyempurnakan lukisannya. Siwo pun memotong tangannya sendiri. Hochul menemukan Siwo dan lukisannya yang sudah disempurnakannya dengan tangannya sendiri. Hochul pun menghancurkan lukisan Siwo dengan semprotan air pemadam kebakaran dan katakan aksi Siwo sudah tamat. Saat melihat lukisannya sudah dihancurkan, Siwo malah katakan justru ia akan memulai lagi dari awal mengerjakan lukisan seperti itu. Polisi pun datang menangkap Siwo. Karena menjadi cerita gangguan psikologis, Siwo dan Jinbai menjalani hukuman di rumah sakit jiwa yang sama. Saat melihat Siwo, Jinbai kembali mendatangi kamar Siwo dan menyerang Siwo. Setelah peristiwa menegangkan di apartemen mereka, Hochul dan keluarganya pindah ke rumah baru. Saat itu seorang teman sekolah Soa datang ke rumah mereka dan memberikan sebuah lukisan dengan model Soa dan orang tuanya.